Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-556, dengan judul Xing Tian Menyatakan Perang. Langsung ke dalam alurnya, Lin Ming mengerutkan kening, dia benar-benar gigih. Sayang sekali pemahaman saya tentang konsep ruang tidak cukup. Jika tidak tombak saya bisa menusuk lebih dalam dan saya bisa membuat segel peminum darah meledak dari dalam tubuhnya, maka dia pasti sudah mati. Petik 2. Aku akan mencabik-cabikmu. Suemen menggertakkan giginya dan memutar esensi iblisnya hingga batasnya. Sinar cahaya merah setebal 3 kaki melesat keluar darinya. Serangan ini sepenuhnya terbentuk dari esensi iblis. Suemen sudah terdesak ke ujung keputusasaan. Keras kepala tidak berguna. Lin Ming mengangkat tombak komet ungu, matanya penuh dengan ketidakpedulian. Di ujung tombaknya, kekuatan ruang bergetar dan cahaya berdarah menyala. Pembunuhan memutar segel darah. Tombak itu menusuk, membawa kekuatan spiral yang sangat besar. Itu seperti anak panah yang berputar. Ini adalah teknik pemecah pertahanan dari Great Desolate Halberd Art. Dengan revolusi segel peminum darah yang menggiling awan esensi iblis dan membasuhnya, dan menambahkan keunggulan Lin Ming dalam esensi sejati dan penindasan total dalam kemampuan, tombak ini tidak dapat dihentikan. Cahaya kapak pecah, dan cahaya tombak setebal piton yang menyilaukan mencapai bagian depan Suemen. Ah! Suemen mengeluarkan raungan menggelegar yang mengguncang surga. Aku menolak kalah di sini. Kapak langit dan bumi. Petik 2. Tidak peduli apa, Suemen tetaplah seorang master yang tangguh dalam pertempuran yang telah mengalami pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia benar-benar ditekan oleh Lin Ming, dia masih tidak akan menyerah tanpa perjuangan saat dia melihat tombak Lin Ming mendatanginya. Untuk membela diri, dia segera menarik semua esensi iblis yang luar biasa di udara dan memotong kapaknya di tombak komet ungu Lin Ming. Seranganmu tidak memiliki konsep, dan yang paling penting dari semuanya, tidak memiliki jiwa. Tidak peduli seberapa dalam kultivasi Anda, semua yang Anda lakukan tidak berguna. Petik 2. Dengan kilatan cahaya berdarah, tombak Lin Ming mengusir kapak gunung. Segel peminum darah memisahkan gelombang energi berdarah. Dengan konsep ruang yang menyatu menjadi tombak komet ungu, titik tombak menembus ruang, langsung muncul di depan Suemen. Saat ini, Suemen tidak lagi bisa melawan. Engah! Esensi iblis pelindung tubuh Suemen terkoyak seperti kertas tipis. Tombak komet ungu menusuk langsung ke dadanya. Kekuatan pemintalan yang kuat meletus di dalam tubuh Suemen, memutar jantungnya menjadi daging giling. Aliran darah keluar dari belakang Suemen. Tombak Lin Ming telah menembusnya. Kamu! Dengan hatinya hancur, wajah Suemen berubah menjadi aneh dan aneh. Dia memelototi Lin Ming, matanya meledak dengan kebencian mutlak. Ayo mati bersama! Suemen berteriak lagi, kapaknya memotong ke arah kepala Lin Ming. Dia sudah kehilangan semua rasionalitas, dan tidak ada yang tersisa selain kulit yang gila. Tapi bagaimana Suemen, yang telah kehilangan semua kewarasan, mungkin melukai Lin Ming? Kaki Lin Ming menginjak dengan Golden Rock Shattering the Void, dan sosoknya langsung menghilang dari tempatnya berdiri, tidak meninggalkan apa-apa selain gambar hantu di belakang. Kaca. Kapak besar Suemen menabrak tanah. Mata Suemen mulai berkaca-kaca. Tombak komet ungu ditarik keluar, dan air mancur darah menyembur keluar dari dadanya. Saat penglihatan Suemen berangsur-angsur kabur, matanya melewati Lin Ming dan jatuh ke Xing Tian, yang berdiri di sudut arena bela diri. Ekspresi Xing Tian suram, dan penglihatannya dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Kakak laki-laki. Suemen ingin mengatakan hal lain, tetapi kulitnya pecah seperti kantong air yang rusak. Masa kabut berdarah berteriak. Dari tubuhnya,
dengan cepat mengembun menjadi segel peminum darah. Pada saat yang sama, tato setan surgawi di lengan Lin Ming tampak hidup, melambaikan cakarnya saat menghabiskan semua energi neraka yang hilang dari tubuh Sue Men. Energi neraka Sue Men terlalu kaya. Setelah sepasang sayap kedua terbentuk penuh, sepasang sayap ketiga mulai terbentuk. Pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, itu secara bertahap menjadi lebih dan lebih jelas, sampai akhirnya berhenti sedikit dari menjadi tato setan surgawi bersayap 6 lengkap. Saat tato iblis surgawi berhenti tumbuh, lampu merah menyala di mata Lin Ming sebelum dengan cepat memudar. Setelah Sue Men meninggal, 6.000 hingga 7.000 penonton dibiarkan dalam keheningan yang sangat mengejutkan. Untuk waktu yang sangat lama, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Yang benar adalah bahwa sejak Lin Ming pertama kali melukai Sue Men, sejumlah besar orang berharap bahwa Lin Ming mungkin akan menang pada akhirnya. Tapi melihat pemandangan ini terjadi di depan mata mereka masih membuat mereka terpesona tak percaya. Sue Men telah lama terkenal di lantai 2 Sky Split Tower, dia sudah memiliki kekuatan untuk memasuki lantai 3. Di lapisan kedua, Sue Men identik dengan pembantaian, kekejaman, dan tirani mutlak. Reputasinya, 70 kemenangan beruntunnya, telah dibangun di atas 70 mayat. Sifat Sue Men yang brutal dan biadab membuat orang-orang yang mengenalnya gemetar. Selama bertahun-tahun, bayangannya telah lama tertanam di benak semua orang. Tak satu pun dari 10 orang peringkat teratas di lantai 2 berani menerima tantangannya. Tapi sekarang, Sue Men itu benar-benar mati di tangan manusia pendatang baru. Adapun usia manusia itu, dia paling banyak di awal 20-an, dan kultivasinya hanya di alam Xiantian awal. Pertahanan yang kuat, kekuatan luar biasa, esensi sejati yang dipadatkan sepenuhnya bertentangan dengan kultivasinya, dan di samping semua itu, pemahamannya tentang konsep dan hukum orang ini. Xiantian menatap Lin Ming, ekspektasinya ditetapkan. Selama Lin Ming tidak mati, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Lin Ming, kemenangan. Wasit paruh baya berteriak saat dia melangkah ke arena. Saat dia melihat Lin Ming, matanya menunjukkan sentuhan kekaguman. Pahlawan muda Lin, maukah kamu melanjutkan tantanganmu? Tidak, Lin Ming dengan tegas menolak. Setelah perangnya melawan Sue Men, dia tidak lagi dalam kondisi terbaiknya. Bukan hanya itu, tapi ada banyak master yang ingin mengambil nyawanya. Haha, ada baiknya istirahat. Wasit tertawa terbahak-bahak, pahlawan muda Lin memiliki kekuatan yang begitu besar di usia yang begitu muda. Di masa depan, kesuksesan Anda tidak akan terbatas. Petik 2. Terima kasih. Lin Ming samar-samar tersenyum. Dia mengambil cincin spasial Sue Men dan berbalik untuk pergi. Lin Ming, episode ke-557, dengan judul Buku Besar Kuno. Langsung ke dalam alurnya. Di ruang latihannya, Lin Ming sedang melihat-lihat tato iblis langitnya. Tato itu memiliki 3 pasang sayap. 2 yang pertama sudah terbentuk sempurna, dan yang ketiga cukup jelas. Aku hanya selangkah lagi dari menjadi iblis surgawi bersayap 6. Energi neraka Sue Men terlalu kental dan kuat. Jika saya tidak berlatih dengan hati-hati dalam menekan pikiran batin saya, maka saya pun akan terpengaruh oleh energi neraka. Meskipun saya tidak akan kehilangan rasionalitas saya, itu akan tetap mempengaruhi karakter saya. Petik 2. Watak manusia akan selalu berubah karena berbagai faktor. Tapi, Lin Ming tidak ingin karakternya berubah karena energi neraka. Lin Ming mengeluarkan cincin spasial Sue Men dan menarik semua yang ada di dalamnya. Ada beberapa kotak kristal iblis darah kelas menengah dan kotak kecil kristal iblis darah bermutu tinggi. Ada juga sejumlah besar pil, slip giok, dan harta karun. Sue Men ini jauh lebih kaya daripada Lan Xing sebelumnya. Lin Ming secara kasar memperkirakan barangnya.
Ada sekitar 80 hingga 90 ribu kristal iblis darah kelas menengah dan lebih dari 70 kristal iblis darah bermutu tinggi. Ini benar-benar jumlah kekayaan yang menakutkan. Suemen membunuh hampir semua lawannya, tidak mengherankan bahwa dia telah mengumpulkan kekayaan sebanyak ini. Adapun slip giok itu, kebanyakan dari mereka adalah metode budidaya dan manual rahasia. Suemen berasal dari sekte besar kelas 5. Metode kultivasi ini cukup berharga, tetapi tidak terlalu berguna bagi Lin Ming. Dia menyapu semuanya dan bersiap untuk menyimpannya, ketika tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya. Di tumpukan yang berantakan, Lin Ming menemukan kotak kayu sederhana. Saat dia membuka kotak itu, ada slip giok yang tampak biasa di dalamnya. Di dekat slip giok ini ada tumpukan kulit terikat yang sangat tua. Lin Ming pertama kali mengambil slip giok. Di dalamnya ada beberapa catatan yang direkam oleh Suemen. Bahasa Goliat sama dengan bahasa iblis raksasa. Lin Ming benar-benar bisa memahami semuanya. Lin Ming terus memeriksanya, dan beberapa frase muncul padanya. Salah satunya adalah ketua tertinggi Sue Yan. Di Menara Sky Split, iblis surgawi bersayap 10 disebut ketua tertinggi. Ketua tertinggi Sue Yan ini adalah salah satu dari 12 pemimpin tinggi kota Polaris. Setiap kali Suemen menyebut ketua tertinggi Sue Yan di slip giok, kata-katanya dipenuhi dengan rasa hormat dan hormat. Ini adalah semacam rasa hormat yang datang dari lubuk hati seseorang, dan bahkan sedikit ketakutan. Ini menyebabkan Lin Ming sangat terkejut. Dalam pandangannya, Sue Yan adalah individu yang sangat kejam dan merajalela, bagaimana mungkin dia bisa menghormati seseorang dari hatinya. Apa yang istimewa dari ketua tertinggi Sue Yan ini? Selain itu, ada beberapa kata lain yang menarik perhatian Lin Ming, abis iblis abadi dan tulang dewa iblis. Slip giok Sue Yan menyebutkan hal-hal ini, tetapi catatannya tidak terlalu jelas. Pada akhirnya, Lin Ming tidak tahu apa ini. Melihat melalui, tidak ada informasi yang lebih berharga. Lin Ming kemudian menyingkirkan slip giok dan mengalihkan pandangannya ke arah buku tebal tua itu. Saat Lin Ming membuka buku tebal itu, dia melihat bahwa di dalamnya ada potret demon raksasa dan seniman bela diri Goliat. Mereka seharusnya telah dihapus dan disalin dari pahatan batu. Di dekat setiap potret tertulis nama orang tersebut, kisah hidup singkat, dan juga kultivasi spesifik mereka. Kebanyakan dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Iblis. Di antara individu-individu ini ada karakter dari puluhan ribu tahun yang lalu dan bahkan yang hanya beberapa ribu tahun yang lalu. Tanpa kecuali, mereka semua memiliki satu sifat. Semuanya telah mati. Terlepas dari bakat legendaris tak tertandingi seperti apa mereka dulu, atau keberadaan mereka yang sangat sombong dan tak terkalahkan, yang kehadirannya hanya dapat menggerakkan seluruh benua suci iblis, semuanya telah mati. Siapakah orang-orang ini? Mengapa potret mereka digosok ke dalam buku tebal ini? Bagaimana lagi mereka terhubung satu sama lain? Saat Lin Ming tersesat dalam pikirannya tiba-tiba bergetar. Di dalam buku tebal itu, ada wajah yang pernah dia lihat sebelumnya. Orang ini memegang kapak berdarah sepanjang 10 kaki. Dia memiliki kepala penuh dengan rambut menyala, dan ekspresinya suram dan gelap. Wajah ini mirip dengan iblis merah ganas yang dilihat Lin Ming ketika dia menyerap kristal hati iblis yang hancur. Mungkinkah? Mata Lin Ming tertuju pada catatan potret ini. Di dalamnya tertulis, Kaisar Agung Netherworld. Lahir di kalender setan suci tahun 36.500, meninggal di tahun kalender setan suci 39.700. Dia hidup selama lebih dari 3.000 tahun. Bakat pria ini sebanding dengan dewa iblis. Dia mencapai ranah Raja Iblis pada usia 24 tahun, memasuki ranah kuasi kaisar pada usia 50 tahun,
dan mencapai kesuksesan besar seni iblis pada usia 60 tahun, memasuki ranah kaisar. Kaisar Agung Netherworld mencari selama 100 tahun untuk menemukan saingan. Akhirnya, anehnya dia hilang, jatuh dari langit setelah 3000 tahun. Penyebab kematiannya masih belum diketahui. Petik 2. Setelah Lin Ming melihat catatan ini, dia tercengang. Kaisar Agung Netherworld yang telah mendirikan kota Silent Demon Emperor sebenarnya ada di dalam buku besar ini. Tanpa ragu, penyebab yang tidak diketahui dari kepergiannya adalah karena dia pergi ke benua tumpahan langit. Sejak dia pergi ke Skyspill Continent, bagaimana mungkin penulis buku tebal ini tahu kemana dia pergi atau jika dia telah binasa? Lin Ming melamun sambil terus membaca. Setelah beberapa halaman, dia melihat sosok yang mengejutkan, Kaisar Iblis. Kaisar Iblis sebenarnya ada di buku besar ini. Lin Ming menghirup udara dingin. Dibandingkan dengan Kaisar Besar Netherworld berusia 3000 tahun, Kaisar Iblis jauh berbeda. Dia hidup selama puluhan ribu tahun sebelum akhirnya menjulang ke alam para dewa. Bahkan di sana, dia adalah sosok yang menggetarkan surga. Akhirnya, dia bergabung dalam pengepungan tanah suci bulu hijau. Dia benar-benar legenda di antara para legenda. Sosok yang telah ada puluhan ribu tahun yang lalu ini memiliki sedikit sekali informasi yang tertinggal tentang dirinya yang masih ada. Meski begitu, buku tebal kuno ini benar-benar sudah mencatatnya. Saat Lin Ming melihat catatan di dekat potret Kaisar Iblis, hanya ada sedikit kata. Kaisar Iblis. Kelahirannya tidak menyenangkan dan kematiannya tidak menyenangkan. Penyebab kematian tidak jelas. Petik 2. Mereka bahkan tahu bahwa Kaisar Iblis telah mati. Lin Ming merasakan hatinya menjadi dingin. Kaisar Iblis telah meninggal di alam para dewa. Setelah menekan keterkejutannya, Lin Ming terus membalik-balik buku tebal itu. Sosok di belakang berasal dari puluhan ribu tahun yang lalu. Beberapa bahkan tidak memiliki nama, apalagi alam budidaya. Di tengah-tengah buku besar itu, tidak hanya ada iblis raksasa dan Goliat, tetapi bahkan manusia, fey, dan ras lain mulai muncul. Tentu saja, ini semua adalah orang jenius yang mengguncang bumi di zaman mereka. Kebanyakan dari mereka berada di level kaisar. Mereka yang belum mencapai level kaisar adalah mereka yang telah meninggal di usia muda. Biasanya, ini di bawah usia 50 tahun. Tetapi semua individu yang binasa ini adalah bakat mutlak yang menentang surga dari generasi mereka. Mereka sering mencapai ranah inti berputar pada usia 24 atau 25 tahun, dan kemudian melangkah ke ranah penghancuran kehidupan pada usia 30 hingga 40 tahun. Dengan kata lain, orang-orang ini mungkin belum mencapai tingkat kaisar, tetapi jika mereka tidak mati, mereka pasti akan menjadi kaisar yang tak tertandingi. Buku tebal ini telah mencatat semua jenius top selama puluhan ribu tahun terakhir. Karena buku tebal kuno ini adalah kumpulan gambar yang digosok, seharusnya ada ukiran di suatu tempat. Tapi siapa yang mengukir begitu banyak pembangkit tenaga listrik? Lin Ming tidak bisa tidak bertanya-tanya pertanyaan ini. Harus diketahui bahwa pembangkit tenaga listrik di sini semuanya sangat tertutup dalam tindakan mereka. Jadi bagaimana pematung tahu apakah mereka mati atau tidak? Bukan hanya itu, tapi potret dalam buku tebal ini semuanya memiliki ekspresi yang sangat nyata. Misalnya, Kaisar Besar Netherworld dan Kaisar Iblis semuanya sangat mirip dengan apa yang dilihat Lin Ming dalam ingatannya. Tapi Kaisar Iblis adalah karakter dari puluhan ribu tahun yang lalu, jadi bagaimana mungkin seseorang tahu bagaimana mengukir wajahnya? Hati Lin Ming dipenuhi dengan keraguan. Karena dia tidak tahu alasannya, dia menutup buku tebal itu dan meletakkannya kembali ke cincin spasialnya. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal ini sekarang. Pertarunganku dengan Xing Tian hanya dalam 1 bulan. Saya harus menggunakan semua waktu yang tersisa untuk berlatih. Petik 2.
Setelah Lin Ming membunuh Sue Men, dia telah mengumpulkan 7 poin pembantaian tambahan. Selain 2 poin pembantaiannya sendiri, dia sekarang memiliki total 9. Ini cukup baginya untuk berlatih dengan bebas di area kelas atas. Lin Ming mengeluarkan beberapa kristal iblis darah bermutu tinggi dari cincin spasialnya. Dia menggenggam satu di tangannya dan menempatkan 9 lagi di tanah di sampingnya. Menggunakan 10 kristal iblis darah bermutu tinggi bersama-sama bisa dianggap sebagai kemewahan tertinggi. Bahkan seseorang seperti Sue Men hanya akan menggunakan satu kristal iblis darah bermutu tinggi pada satu waktu dan tidak pernah melakukan sesuatu yang begitu boros. Harus diketahui bahwa Sue Men hanya memiliki 70 kristal iblis darah bermutu tinggi di cincin spasialnya. Jika dia menggunakannya dengan sangat berlebihan maka itu hanya akan bertahan paling lama 10 hari. Lin Ming tidak peduli dengan biayanya sama sekali. Selama dia bisa meningkatkan kecepatan kultivasinya, harga berapapun sepadan. The Great Desolate Halberd Art awalnya adalah manual metode budidaya atas. Selain energi neraka yang kaya di area latihan kelas atas ini, dukungan dari tato iblis surgawi bersayap 6, dan fungsi niat bela diri yang halus, kecepatan kultivasi Lin Ming bisa disebut astronomi. Dan seperti ini, 10 hari telah berlalu. Semua kristal iblis darah bermutu tinggi benar-benar habis. Lin Ming meninggalkan ruang latihannya dan langsung pergi ke alun-alun kota di lantai 2. Dia menemukan Fei gendut yang dia hubungi beberapa hari lalu. Begitu penjual gemuk melihat Lin Ming, seluruh wajahnya ditutupi dengan senyum rendah hati. 10 hari yang lalu, kisah Lin Ming membunuh Sue Men telah menyebar ke seluruh lantai 2. Penjual gemuk itu sangat jelas tentang seberapa kuat Sue Men, namun sosok legendaris itu telah mati di bawah tangan Lin Ming. Sekarang dia melihat Lin Ming, dia merasakan jantungnya melonjak. Pahlawan muda Lin, apa yang bisa saya bantu? Penjual gemuk itu bertanya dengan tangan ke bawah, senyuman hormat terpampang di bibirnya. Apakah Anda telah menukar kristal iblis darah bermutu tinggi seperti yang saya minta? Ya, seharusnya ada total 100. Silakan hitung. Penjual gemuk itu mengeluarkan sebuah kotak dan membukanya. Bagian dalamnya bersinar dengan kristal iblis darah bermutu tinggi. Lin Ming meliriknya, angkanya benar. Sesuai dengan kesepakatan kami, 100 di antaranya adalah total 11.500 kristal iblis darah kelas menengah. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Petik 2. Saat Lin Ming berbicara, dia mengeluarkan 11 kotak kristal setan darah. Penjual gemuk itu dengan gugup tertawa, pahlawan muda Lin terlalu sopan. Nah, bagaimana kalau kita pergi dengan harga terendah? Saya tidak ingin membebani Anda secara berlebihan. 10.000 kristal seharusnya baik-baik saja. Kami akan mengikuti apa yang kami sepakati. Lin Ming menghitung 11.500 kristal setan darah kelas menengah. Dia ingin menukar sejumlah besar kristal kelas menengah yang dia miliki dengan yang bermutu tinggi sesegera mungkin. Jika dia mempersingkat penjual uang yang gemuk, maka dia mungkin bisa berdagang 1 atau 2 kali lagi, tetapi akhirnya penjual gemuk tidak akan mampu menanggung kerugian dan Lin Ming harus mencari orang lain. Lalu aku berterima kasih pada pahlawan muda Lin. Penjual gemuk itu tertawa, matanya menyipit. Saya hanya melakukan apa yang perlu. Kali ini saya ingin menukar lebih banyak kristal iblis darah bermutu tinggi, lebih banyak lebih baik. Juga, saya ingin Anda menjual beberapa barang untuk saya dengan komisi. Saya akan memberi Anda potongan 5%. Jangan mempermainkan saya. Saya memiliki gambaran umum tentang berapa harganya. Petik 2. Saat Lin Ming berbicara, dia mengambil cincin spasial dari tangannya dan melemparkannya ke penjual gemuk. Penjual gemuk itu membenamkan kekuatan jiwanya ke dalam cincin spasial dan dengan santai menyapunya.
Dia tiba-tiba menjadi terkejut secara diam-diam. Tidak ada apapun di cincin ini yang bernilai rendah. Harta karun itu sebagian besar tersisa setelah kematian Lan Xing dan Sue Men. Jika dia benar-benar menjual semuanya, termasuk slip giok, pil, dan sebagainya, maka itu akan menjadi tidak kurang dari 100.000 kristal setan darah kelas menengah. Jika dia bisa mengambil potongan 5%, maka itu adalah 5.000 kristal iblis darah kelas menengah. Ini bukanlah jumlah kekayaan yang kecil. Nafas penjual gemuk itu bertambah cepat. Dia membusungkan dadanya dan menamparnya sebagai jaminan. Pahlawan muda Lin, tolong merasa lega. Aku tidak akan pernah punya nyali untuk memanfaatkanmu. Petik 2. Lebih baik jika kamu bisa mengubah semuanya menjadi kristal iblis darah bermutu tinggi. Saya tidak membutuhkan yang kelas menengah. Petik 2. Pahlawan muda Lin, yakinlah, aku akan menangani masalah ini dengan rahmat mutlak. Episode ke-558, dengan judul Pertandingan dimulai. Langsung ke dalam alurnya. Kultivasi berlalu tanpa waktu. 1 bulan latihan terlalu singkat. Clearwind Pavilion adalah salah satu dari sedikit restoran di lantai 2 Sky Split Tower yang dibuka oleh manusia. Restoran itu memiliki desain yang elegan dan suasana yang kasar. Semua pelayannya adalah manusia muda dan wanita Fey yang cantik. Pada saat ini, di lobi besar Clearwind Pavilion, beberapa seniman bela diri berpakaian biru membawa pedang panjang masuk. Aku ingin pesta domba darah di sini. Seorang pemuda berseru. Domba darah adalah sejenis binatang buas berkualitas tinggi. Tidak hanya rasanya yang enak, tapi juga mengandung vitalitas darah yang melekat sangat kuat. Memakannya sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Tentu saja, pesta domba darah semacam ini memiliki harga yang sangat tinggi. Bagus, bagus, masuk. Dengan pelanggan yang begitu mewah di depannya, pelayan dengan penuh perhatian menyapa mereka sebelum pergi ke dapur. Haha, kakak, akhir-akhir ini sepertinya kita manusia bisa memenangkan suatu kemuliaan. Setidaknya, kami tidak dibenci oleh orang-orang itu di mana-mana. Ini semua berkat sorotan Sir Lin. Petik 2. Di dalam Sky Split Tower, hanya ada sejumlah kecil manusia, dan kekuatan mereka relatif lemah. Entah itu di lantai pertama atau lantai 2, manusia adalah kelompok minoritas yang selalu disuruh pergi. Karena Lin Ming membunuh Sue Men dan bahkan menerima tantangan Xing Tian, dia mendapatkan kemuliaan bagi kemanusiaan. Karena ketakutan Lin Ming yang masih ada, seniman bela diri lain di lantai 2 tidak berani menggertak manusia di sana. Besok seharusnya adalah saat duel menentukan Lin Ming dan Xing Tian akan terjadi. Saya tidak tahu apa peluang menang Lin Ming. Pria bernama kakak tampak berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia mengenakan syal biru di lehernya dengan jubah biru, dia memiliki penampilan yang sangat bermartabat. Sir Lin pasti bisa menang. Seorang gadis berusia 20 tahun menyela. Sir Lin mengalahkan Sue Men dan mengalahkan Lan Xing. Satu-satunya alasan dia menerima tantangan Xing Tian adalah karena dia yakin dia bisa menang. Mereka yang bisa mencapai langkah ini tidak akan pernah menerima pertempuran tanpa harapan. Petik 2. Itu benar. Tetapi pada saat yang sama Xing Tian juga tidak akan membuat pernyataan yang begitu berani tanpa kepercayaan pada dirinya sendiri. Singkatnya, pertarungan ini akan dipenuhi dengan ketegangan. Saat banyak orang berdiskusi, sebuah suara tiba-tiba naik. Apa yang kalian bicarakan? Lin Ming akan melawan Xing Tian. Petik 2. Beberapa seniman bela diri berbalik. Yang berbicara adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Dia tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun, dan dia memiliki penampilan yang berwibawa. Di sampingnya adalah seorang gadis berpakaian hitam yang tampaknya berusia lebih dari 20 tahun. Meskipun dia mengenakan pakaian hitam dan mengenakan kerudung hitam,
orang masih bisa melihat fitur-fiturnya yang indah. Pria dan wanita ini adalah Mukgu dan Muking. Muking telah berkultivasi di lantai 2 selama sebulan terakhir, dan saat Mukgu datang untuk memeriksanya, mereka kebetulan mendengar berita ini. Ah, ya, Lin Min akan melawan Xing Tian besok. Apakah Anda seorang pendatang baru? Kenapa kamu tidak tahu ini? Petik 2. Dalam pandangan seniman bela diri ini, mereka yang tidak tahu Lin Ming dan Xing Tian memiliki pertandingan yang akan datang kebanyakan adalah pendatang baru. Kabar ini sudah lama menimbulkan keributan. Mukgu menarik napas dingin. Dia telah pergi beberapa hari terakhir ini dan tiba-tiba Lin Ming menerima tantangan dari Xing Tian. Meskipun Mukgu adalah seorang seniman bela diri dari lantai 3, dalam hal kekuatan dia harus mengakui bahwa dia jauh lebih rendah dari Xing Tian. Xing Tian sudah tinggal di lantai 2 selama bertahun-tahun dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat dalam. Namun Lin Ming memiliki keberanian untuk menantangnya. Muking juga menganggap ini luar biasa. Meskipun dia tidak merasa terlalu baik dibayangi oleh Lin Ming, dia harus mengakui bakatnya. Selain itu, Lin Ming tidak tampak seperti orang idiot. Jika dia berani menerima tantangan Xing Tian, lalu apakah dia sudah memiliki kualifikasi untuk mengalahkannya? Sobat, kami baru di lantai 2, maukah Anda membagikan beberapa detail khusus? Apa alasan Lin Ming melawan Xing Tian dan kapan itu diputuskan? Sejauh yang saya tahu, Lin Ming sudah lama tidak berada di lantai 2, jadi mengapa Xing Tian menantangnya? Petik 2. Pertandingan sudah diputuskan sebulan lalu. 1 bulan lalu, Lin Ming membunuh Sue Men, dan kemudian Xing Tian menantang Lin Ming dan Lin Ming menerimanya. Petik 2. Sue Men terbunuh. Mukgu tertegun. Sue Men adalah karakter terkenal di lantai 2. Saat dia berkultivasi di lantai 3 saat ini, dia belum mendengar berita ini. Goliat kejam yang bisa membunuh tanpa berkedip telah binasa di bawah tangan Lin Ming. Iya. Juga, dalam pertempuran Lin Ming diperkirakan dia menyembunyikan sebagian kekuatannya. Hehe. Pertempuran menentukan Lin Ming dan Xing Tian adalah besok. Jika ingin melihatnya tidak boleh ketinggalan, namun harga tiketnya sudah mencapai 8.000 Blood Demon Crystal. Bukan hanya itu, tetapi mereka sangat sulit untuk dibeli. Jika Anda ingin membeli kursi, pastikan Anda melakukannya lebih awal. Petik 2. Saya mengerti. Terima kasih untuk informasinya. Mukgu dengan ringan menarik napas. Dia mengeluarkan kristal iblis darah dari cincin spasial dan meletakkannya di atas meja. Pelayan, periksa. Kakak magang senior, haruskah kita pergi melihatnya? Tentu saja, Mukgu berkata dengan tegas. Pertempuran ini, bagiku dan bagimu, akan sangat bermanfaat. Juga, saya melaporkan situasi Lin Ming ke sekte. Sekte tersebut sudah mulai memperhatikan Lin Ming. Jika kita bisa berhubungan baik dengannya, maka itu akan sangat membantu sekte kita. Petik 2. Di benua iblis suci, ada sejumlah besar sekte kelas 5. Tapi, sebenarnya hanya ada sedikit tanah suci pembangkit tenaga listrik kaisar. Dikatakan ada banyak talenta tingkat kaisar yang bisa menerobos ke alam laut ilahi, tetapi sebenarnya, paling sering binasa dalam perjalanan mereka. Di dalam benua iblis suci, pembangkit tenaga listrik laut ilahi manusia sangat langka. Mampu berhubungan baik dengan seseorang memiliki keuntungan yang jelas. Kegembiraan atas pertarungan Lin Ming dengan Xing Tian semakin menyebar. Harga tiket masuk mulai naik drastis. Pertama itu 500 kristal setan darah, lalu melonjak hingga 800, 900, dan bahkan menembus ke 1000. Meski begitu, sulit mencari tiket. Ada banyak seniman bela diri yang menjalani kultivasi tertutup selama beberapa bulan atau bahkan setengah tahun yang meninggalkan pengasingan mereka terutama untuk menonton pertempuran ini. Meskipun mereka bukan penantang menara,
Sejumlah besar individu kaya dan berkuasa di lantai 2 juga sangat tertarik dengan pertempuran ini. Pada hari pertandingan, saat fajar, banyak orang telah meninggalkan tempat tinggal mereka. Suara hiruk-pikuk memenuhi setiap koridor, dan gelombang orang berkumpul di arena bela diri. Melihat ke bawah dari langit, ada lebih dari 10.000 orang. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Arena bela diri ini awalnya hanya mampu menampung 8.000 orang. Tetapi untuk pertandingan ini, staf secara khusus menambahkan kursi. Ada banyak orang yang datang bahkan bukan dari lantai 2. Lebih dari 4 jam sebelum pertandingan dimulai, seluruh arena bela diri sudah terisi. Sial, kami mulai di sini sebelum fajar dimulai, namun ada orang yang datang lebih awal dari kami. Semua kursi baris depan sudah terisi. Petik 2. Arena bela diri Sky Split Tower mengeluarkan tiket, tetapi tiket ini tidak menetapkan kursi. Kualitas pandangan seseorang bergantung pada kemampuannya sendiri untuk menemukan tempat yang bagus. Apakah ada yang salah dengan orang-orang ini? Apakah mereka mulai berdatangan tadi malam? Petik 2. Benar juga. Beberapa dari mereka datang tadi malam. Lihatlah mereka, beberapa dari mereka masih berlatih. Mereka mungkin bermeditasi sepanjang malam. Petik 2. Itu sangat keren. Jika saya tahu tentang ini lebih awal maka saya akan berlatih di sini dan bermeditasi juga. Petik 2. Nah, apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Duduk di sini juga boleh. Mereka yang duduk di depan akan kewalahan oleh gelombang kejut dari pertandingan, mereka bahkan mungkin memuntahkan darah atau terluka parah. Yang lebih lemah seharusnya tidak duduk di barisan depan. Petik 2. Tidak diketahui siapa yang mengatakan ini, tetapi sejumlah besar seniman bela diri saling memandang dengan waspada. Benar, ketika Lin Ming melawan Sue Men, beberapa orang terluka. Sekarang dalam pertarungannya melawan Xing Tian, itu pasti akan jauh lebih sengit. Tidak berlebihan untuk mengatakan yang lebih lemah akan batuk darah. Baiklah, mari kita duduk di sini. Petik 2. Menjaga hidup kita aman adalah yang paling penting. Di tempat terkutuk ini, terluka itu terlalu berbahaya. Petik 2. Saat beberapa seniman bela diri berbicara, seseorang tiba-tiba berkata, "Lihat, ini Xing Tian." Xing Tian telah memasuki panggung. Petik 2. Semua orang melirik. Di pintu masuk arena bela diri, Xing Tian dengan santai berjalan masuk. Dadanya telanjang dengan bulu binatang dilemparkan ke bahu. Dia melangkah dengan percaya diri, ini tidak diragukan lagi adalah Xing Tian. Xing Tian membawa pedang berat bermata hitam. Rambut merah panjangnya liar dan kulit birunya menyinari otot-ototnya yang keras. Tubuhnya terbungkus rantai tebal yang disukai ras demon raksasa. Bagi para iblis raksasa, rantai semacam ini mirip dengan kalung yang biasa dipakai manusia. Saat Xing Tian memasuki panggung arena, penonton bersorak-sorai. Terutama ras iblis raksasa. Suara mereka awalnya keras, tetapi dengan esensi iblis yang kental dituangkan ke dalam teriakan mereka, tangisan mereka sepertinya mengguncang seluruh arena. Ada juga sejumlah wanita fey yang berteriak sembarangan. Bagi mereka, pria yang kuat dan kuat seperti Xing Tian tidak diragukan lagi adalah pasangan seksual yang paling menarik. Popularitas Xing Tian jauh lebih tinggi dari Lin Ming. Ini karena mayoritas dari mereka yang hadir adalah iblis raksasa dan Goliat, mustahil bagi mereka untuk mendukung manusia. Selain itu, Xing Tian telah mengumpulkan kekuatan dan kemasyhuran selama bertahun-tahun, sehingga Xing Tian memiliki pendukung beberapa kali lebih banyak daripada Lin Ming. Orang Xing Tian itu, dia semakin tak terduga. Di sudut arena bela diri, Mukgu dengan cemerlang menatap Xing Tian. Aura Xing Tian benar-benar tertahan tanpa bocor sedikit pun. Tapi meski begitu, dia masih mengeluarkan perasaan takut dan mencekam. Melihat Xing Tian,
Mukgu merasakan sedikit gemetar di hatinya. Tidak akan mudah bagi Xingtian untuk mengalahkan Lin Ming, Mukgu benar-benar khawatir. Lin Ming bukanlah orang yang sembrono atau sombong. Jika dia menerima tantangan Xingtian maka dia secara alami memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri. Namun, meskipun Mukgu mengatakan ini pada dirinya sendiri, saat dia melihat Xingtian kepercayaan dirinya turun menjadi 0. Ketika dia masih di lantai 2, Xingtian sudah menjadi karakter terkenal, jadi dia memiliki pemahaman tentang dia. Kekuatan serangan Xingtian sangat menakutkan, kemampuan pertahanannya luar biasa, dan kekuatan jiwanya tidak lemah. Dia bahkan memiliki pemahaman yang baik tentang konsep. Selain itu, dia juga cepat. Dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki satu kelemahan pun. Sejak awal dia adalah seorang seniman bela diri yang serba bisa. Sekarang, kekuatannya telah meningkat selama setahun terakhir, dan sulit untuk memperkirakan seberapa jauh dia berada di depan. Saya sama sekali bukan tandingannya. Jika saya harus menghadapinya, saya mungkin tidak akan mampu menahan 3 gerakan. Petik 2. Mukgu menghela nafas. Di sampingnya, Mukking juga diam. Apakah itu Xingtian atau Lin Ming, keduanya berada pada level yang melampaui pemahamannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah duduk di sini dan menonton pertandingan dengan tenang. Lin Ming tiba. Segera setelah Xingtian muncul, Lin Ming juga muncul. Dia mengenakan jubah biru sederhana. Saat dia menggenggam tombak komet ungu di tangannya, ekspresinya tenang. Lin Ming, kamu bisa melakukannya. Jangan menyerah. Petik 2. Sir Lin, kami percaya pada Anda. Dibandingkan dengan teriakan gemuruh dari kerumunan ketika Xingtian muncul, pendukung Lin Ming jauh lebih tenang. Kebanyakan dari mereka adalah manusia, bersama dengan beberapa Fei, khususnya gadis-gadis muda Fei. Selain itu, ada juga beberapa Ferals yang telah bergabung dengan pasukan pendukung Lin Ming. Hehe, kamu benar-benar muncul hari ini. Xingtian samar-samar tersenyum saat menatap Lin Ming. Karena saya setuju, saya secara alami datang. Lin Ming berdiri di panggung arena bela diri, tombak komet ungu menunjuk langsung ke Xingtian. Keduanya berdiri terpisah 200 kaki, berhadapan langsung. Episode ke-559, dengan judul Konsep Pemusnahan. Langsung ke dalam alurnya, Xingtian melawan Lin Ming. Pada saat ini di mana keduanya berdiri dalam konfrontasi satu sama lain, seluruh penonton arena bela diri secara kolektif menahan napas. Penonton 10.000 orang tanpa jejak kebisingan dan keheningan yang memekakkan telinga jatuh di atas panggung. Suasananya sangat khusyuk. Mata semua orang tertuju pada tubuh mereka. Lin Ming, saya tahu bahwa Anda menyembunyikan kekuatan Anda dalam pertempuran Anda dengan Sue Men. Biarkan saya melihat seberapa besar kekuatan yang Anda sembunyikan dan apakah Anda memiliki kualifikasi untuk membuat saya bertarung dengan sungguh-sungguh atau tidak. Xingtian berdiri di sana, lengannya disilangkan di belakang punggung dan matanya melihat ke atas. Sepertinya dia meremehkan semua orang di dunia. Kata-kata tidak berguna. Buat perubahan Anda. Lin Ming mengembangkan tombak panjangnya dan auranya meletus seperti gunung berapi. Di atas arena, orang bisa dengan jelas mendengar suara dari dua aura yang bertabrakan, saling bersentuhan. Kamu kelihatannya percaya diri, tapi kebetulan sekali, begitu juga aku. Meskipun kita berdua percaya kita akan menang, hanya satu dari kita yang akan keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Saat Xingtian berbicara, dia mengeluarkan pedang berat dari punggungnya. Pedang berat sepanjang 9 kaki itu lebih tinggi dari rata-rata manusia, dan bilahnya lebar. Pisau ini sebesar pintu. Pedang hebat seperti itu tidak membutuhkan angin pedang. Faktanya, jika itu mengenai seseorang, itu akan mengubahnya menjadi bubur. Bang! Gelombang hitam meledak dari sekitar Xingtian.
Esensi iblis yang mengepul itu seperti gelombang bergelombang yang menabrak di mana-mana. Semua ubin lantai di sekitarnya diangkat dan dibuang menjadi esensi iblis ini. Tapi saat ubin diangkat, pemandangan luar biasa terjadi. Beberapa ubin terperangkap dalam esensi iblis yang bergelombang besar. Di depan mata semua orang, ubin dengan cepat hancur menjadi tumpukan pasir yang lenyap tertiup angin. Murid Lin Ming menyusut. Dia juga bisa mengubah batu bata dan ubin menjadi abu, tetapi perbedaannya adalah Xingtian bahkan tidak menggunakan teknik. Esensi iblisnya hanya menyentuh batu dan ubin sebelum mengubahnya menjadi pasir. Ini benar-benar mengejutkan. Ini konsep penghancuran. Xingtian benar-benar telah menyentuh konsep penghancuran. Di antara penonton, Mukgu meringis. Konsep pemusnahan adalah konsep yang setingkat dengan konsep ruang dan waktu. Itu juga merupakan konsep yang sulit dipahami. Ada banyak jenius Fei yang tidak bisa memahami ini. Jadi bagaimana Xingtian? Xingtian benar-benar tak tertandingi. Sengit. Dia layak disebut Raja Lantai 2. Petik 2. Di depan Mukgu, banyak seniman bela diri iblis raksasa berbicara dengan penuh semangat. Namun, Mukgu hanya mengerutkan kening. Jenius. Mukgu memiliki pemahaman tentang Xingtian. Dalam hal fisik dan kecepatan kultivasi esensi iblisnya, Xingtian benar-benar kelas 1. Tetapi dalam hal memahami hukum, Xingtian paling-paling biasa-biasa saja. Dibandingkan dengan Fei, ada celah besar di antara mereka. Hanya waktu yang singkat telah berlalu, jadi bagaimana mungkin dia bisa memahami konsep penghancuran? Lin Ming, kamu akan menjadi seperti batu-batu ini, berubah menjadi abu di bawah gerakanku. Sekarang mati. Xingtian berteriak keras, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan suara gemuruh yang bergemuruh. Mendengarkan ini membuat orang merasa takut. Pedang berat di tangannya berubah menjadi angin kencang. Angin menderu menyapu seluruh panggung bela diri. Saat pedangnya ditebas, itu seperti longsoran salju yang jatuh mengandung kekuatan tak terbatas. Saat itu, Lin Ming merasa seolah-olah semua udara di sekitarnya tersedot. Dia berdiri di tempat, terkunci sepenuhnya. Satu-satunya pilihannya adalah menghadapi serangan Xingtian ini secara langsung. Esensi sejati meletus dari seluruh tubuhnya. Tombaknya tertusuk. Segel peminum darah menyatu menjadi tombak komet ungu. Serangan ini berisi semua kekuatannya, semua keinginannya. Pembantaian. Cahaya tombak tebal menghantam pedang Xingtian. Ada ledakan seolah-olah dua gunung besar bertabrakan satu sama lain. Esensi sejati dan esensi iblis dengan ceroboh dipelintir bersama, merobek ubin lantai dan langsung menerbangkannya. Bahkan lantai emas yang dalam di bawahnya memiliki bekas luka oleh garis miring putih yang tak terhitung jumlahnya. Hati-hati. Seniman bela diri yang paling dekat dengan tahap bela diri memutar esensi sejati pelindung mereka hingga batasnya. Mereka sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Dapat dikatakan bahwa individu yang lebih lemah tidak berani duduk di baris pertama. Ca-ca-ca. Arus udara di udara seperti pedang saat mereka memotong esensi sejati tubuh setiap orang. Mereka membuat suara melengking, dan bahkan platform batu di depan penonton dibelah seperti tahu. Ini memang pertarungan antara dua makhluk terkuat di lantai 2. Bahkan aku hanya bisa menahan gelombang kejut esensi sejati. Semuanya hati-hati. Keduanya masih belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, yang terburuk belum datang. Jika Anda merasa ini sudah sulit, mundurlah jangan sampai Anda terluka. Seorang seniman bela diri tiba-tiba berkata, menyebabkan semua pemuda di sekitarnya memiliki ekspresi cemas. Memang, gerakan pertama seorang seniman bela diri sebagian besar adalah untuk menyelidik. Dan jika probing sudah sekuat ini, lalu seberapa menakutkan kekuatan penuh mereka? Semua penonton adalah elit heroik paling menonjol di masanya. Tetapi dibandingkan dengan Lin Ming dan Xingtian,
mereka tampak seperti seniman bela diri biasa. Perbedaannya terlalu besar, mereka berdua telah melampaui level yang bisa dimengerti siapapun. Kedua orang aneh ini seharusnya tidak berada di lantai 2. Jika mereka tetap di sini, lalu bagaimana kita bisa tinggal di sini juga? Banyak seniman bela diri mengeluh di dalam. Tidak buruk, Anda benar-benar menerima teguran saya. Saat Xingtian memandang Lin Ming, pupil matanya menyempit. Dalam satu pertukaran beberapa saat yang lalu, meskipun dia tidak menggunakan kekuatan konsepnya, dia telah menggunakan sebagian besar kekuatannya. Tapi Lin Ming sepertinya tidak tegang. Jelas dia memiliki sisa kekuatan. Baik sekali. Anda sekarang memiliki kualifikasi untuk menjadi serius. Meskipun serangan saya barusan tidak mengandung konsep, sekarang saya akan membiarkan Anda melihat dengan baik konsep yang telah saya pahami. Izinkan saya melihat di mana batas kekuatan Anda berada, dan seberapa besar kekuatan saya yang dapat Anda paksakan. Menghadapi aura Xingtian yang mengesankan, Lin Ming memegang tombaknya seolah-olah dia tidak peduli di dunia. Kamu tidak menggunakan konsep, tapi aku juga tidak. Lalu, mari kita lihat konsep siapa yang lebih kuat. Hehe, kamu benar-benar percaya diri. Konsep ruang dan waktu Anda hanya memungkinkan gerakan Anda menjadi tidak terduga dan tidak mungkin untuk dipertahankan. Ini sama sekali berbeda dari konsep pemusnahan saya sendiri. Konsep penghancuran saya dapat langsung menghancurkan serangan Anda sehingga Anda bahkan tidak bisa menahan. Petik 2. Dalam hal kekuatan serangan, konsep of annihilation jelas lebih menakutkan. Itu dikenal sebagai konsep yang menghancurkan segalanya. Ini termasuk harta, tubuh, aura musuh, esensi sejati, dan bahkan jiwa mereka. Namun di sisi lain, konsep ruang dan waktu memungkinkan gerak seseorang menjadi aneh dan ganjil sehingga tak terhindarkan. Peningkatan kekuatan serangan pada tahap awal pemahaman konsep ini sudah jelas. Konsep pemusnahan dan konsep ruang dan waktu sama-sama memiliki kekuatan masing-masing. Tidak bisa dikatakan bahwa yang satu lebih lemah dari yang lain. Itu semua akan tergantung pada kedalaman pemahaman masing-masing dan pemanfaatannya. Pedang Xingtian disilangkan di dadanya. Awan esensi iblis yang melonjak melolong, dan semua batu yang hancur di bawah kakinya berubah menjadi abu terbang. Xingtian akan menggunakan konsep penghancuran. Dikatakan bahwa konsep ini dapat langsung menghancurkan esensi sejati musuh. Jika esensi sejati seseorang dihancurkan, bagaimana Anda bisa memblokir gerakan orang lain? Petik 2. Melawan kekuatan destruktif dari konsep pemusnahan, esensi sejati Lin Ming harus jauh lebih tangguh daripada esensi iblis Xingtian untuk keluar seimbang. Tapi Xingtian sudah begitu kuat, bagaimana mungkin Lin Ming bisa lebih kuat darinya? Petik 2. Konsep pemusnahan mampu menghancurkan esensi sejati. Dalam pertarungan seni bela diri, jika esensi sejati dicairkan maka pihak lain secara alami akan menderita. Dengan kata lain, dalam pertempuran yang seimbang, Lin Ming telah mendorong 20 hingga 30% lebih banyak esensi sejati untuk keluar seimbang. Jumlah kekuatan yang dia konsumsi harus jauh lebih banyak daripada Xingtian. Jika dia tidak dapat mencapai level ini, maka dia akan ditekan oleh Xingtian atau bahkan dikalahkan. Mukgu menarik napas dalam-dalam. Lin Ming berada dalam situasi yang sangat buruk. Lin Ming memang kuat, tapi Mukgu khawatir Lin Ming tidak akan bisa membunuh Xingtian jika dia harus membuang 20-30% kekuatan ekstra. Jika dia tidak bisa menekan konsep pemusnahan Xingtian, dia akan kalah jika pertarungan ini berlarut-larut. Saya tidak tahu bagaimana dia akan menangani ini. Mukgu merasa gugup untuk Lin Ming. Di panggung bela diri, Xingtian memegang pedang berat di tangannya. Bilah pedang itu terbungkus cahaya hitam yang kabur. Lapisan cahaya hitam ini sangat tipis, tetapi setelah itu muncul,
sepertinya memutar semua ruang di sekitarnya. Debu, udara, dan bahkan cahaya yang masuk ke lapisan hitam kabur ini sepertinya menghilang. Kekuatan penghancuran. Xingtian berteriak dengan keras, pedangnya terpotong. Pukulan pedang ini tidak disertai dengan gelombang besar esensi iblis, sebaliknya, hanya ada cahaya hitam kabur yang menyelimuti Lin Ming. Aneh. Mata Lin Ming membelalak. Dalam cahaya hitam yang kabur itu, dia merasakan kekuatan aneh yang mampu melenyapkan segalanya. Kamu memiliki kekuatan penghancuran, tapi esensi sejatiku yang biru bisa tumbuh tanpa henti. Biarkan saya melihat apakah kekuatan pemusnahan Anda atau esensi sejati saya yang biru lebih kuat. Petik 2. Setelah menyatu dengan darah skala terbalik, esensi sejati Lin Ming membawa atribut tak berujung. Dalam bentuk ini, ia juga memiliki warna biru langit. Jika seseorang ingin menghancurkan esensi sejati Lin Ming, mereka harus menggunakan beberapa kali kekuatan. Mengaum. Menghadapi cahaya hitam kabur yang luar biasa, tulang Lin Ming mulai mengeluarkan suara ledakan yang dalam dan parau. Itu seperti naga banjir yang terbangun di dalam tubuh Lin Ming, mengeluarkan raungan naga yang menghancurkan bumi. Dalam pertama kalinya menghadapi konsep of annihilation, Lin Ming tidak meremehkan lawannya. Saat dia menggunakan kekuatan naga sejati, dia juga dengan tegas membuka 40% kekuatan dewa sesat. Sebuah tombak disodorkan. Di belakang Lin Ming, hantu naga sejati yang dalam dan berwarna biru muncul. Dalam sekejap, tombak komet ungu itu sendiri tampak berubah menjadi naga Azure saat itu menghantam cahaya hitam yang kabur. Kaca. Ujung tombak itu menembus cahaya hitam kabut. Yang aneh adalah tidak ada ledakan hebat. Sebaliknya, dua jenis energi berbeda bertabrakan dan esensi sejati melebur satu sama lain. Itu seperti api dan es yang saling bertabrakan, keduanya sangat berharap untuk melahap satu sama lain. Cici. Cahaya hitam yang kabur terus-menerus dihancurkan, tetapi cahaya tombak biru Lin Ming juga terus-menerus terkikis. Setelah menabrak satu sama lain beberapa kali lagi, cahaya hitam yang kabur itu sebenarnya sedang dihancurkan oleh cahaya tombak biru dengan kecepatan yang lebih cepat. Apa? Xingtian sangat terkejut, bagaimana ini mungkin? Bukan hanya Xingtian yang terkejut, tetapi juga seluruh penonton. Konsep pemusnahan mengandung kekuatan destruktif yang jauh melampaui konsep elemen utama logam, kayu, air, api, tanah, petir, dan angin. Ketika konsep penghancuran muncul, seorang seniman bela diri di tingkat yang sama tidak akan bisa menghadapinya. Ketika esensi sejati seseorang dihancurkan, bagaimana mereka bisa terus bertarung? Kecuali mereka memiliki keunggulan kekuatan yang luar biasa. Tapi Lin Ming jelas tidak. Auranya tidak lebih kuat dari Xingtian, tetapi esensi sejatinya tampaknya memiliki atribut yang sangat tangguh. Itu tumbuh tanpa akhir, tidak bisa dihancurkan. Anak ini, Xingtian mengatupkan rahangnya, meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Tetapi bahkan kemudian, dia masih tidak bisa menekan esensi sejati Lin Ming. Esensi sejati biru ini adalah esensi dari kekuatan naga sejati. Itu berasal dari darah skala terbalik Azure Dragon. Dan di dalam alam dewa, naga Azure dianggap sebagai dewa binatang terkuat. Meskipun itu hanya setetes, itu masih sangat menakutkan. Dibandingkan dengan naga sejati, konsep pemusnahan adalah salah satu konsep alami yang paling utama, itu sangat kuat. Tapi, intinya adalah, seberapa banyak yang bisa dipahami Xingtian. Apakah itu kultivasi atau usia, keduanya jauh dari cukup. Apa yang dia pahami hanyalah setetes air di lautan. Episode ke-560, dengan judul Setan Darah Turun, langsung ke dalam alurnya. Di panggung arena, pertempuran sengit sedang berlangsung. Esensi sejati bertabrakan. Kekuatan pemusnahan telah sepenuhnya ditahan oleh esensi sejati biru. Ekspresi Xingtian menjadi sangat mengerikan,
Wah, esensi sejatimu cukup istimewa, itu benar-benar mengejutkan saya. Tapi izinkan saya melihat dengan cermat berapa lama lagi Anda bisa bertahan. Dalam daya tahan, kami iblis raksasa jauh lebih tangguh daripada manusia. Tunjukkan batas Anda. Petik 2. Mata Xingtian bersinar dengan cahaya buas. Esensi iblis yang berputar di tubuhnya semakin kuat. Lin Ming mencibir, saya tidak pernah takut pada siapapun dalam hal ketahanan atau kemampuan pemulihan. Tapi, Anda sepertinya telah melupakan sesuatu. Anda telah menunjukkan konsep Anda, tetapi saya masih belum menggunakan punyaku. Pemahaman saya tentang konsep ruang dan waktu saat ini masih dangkal, jadi saya belum bisa meningkatkan kekuatan serangan saya dengannya, tetapi dengan gaya saya yang tidak dapat diprediksi, dapatkah Anda menghindarinya? Petik 2. Saat Lin Ming berbicara di sini, matanya menjadi dingin. Potensi tombaknya mulai bergerak, dan 70% dari kekuatan dewa sesat tiba-tiba meletus. Ruang di bawah kakinya tampak anehnya terdistorsi, dan dengan itu, Lin Ming berubah menjadi kabur biru yang menghilang tertiup angin. Cici. Lampu hitam kabur yang tersisa melanda tempat Lin Ming menghilang, mengubah ubin menjadi abu dan bahkan menciptakan lubang besar di lantai emas yang dalam. Sungguh ego yang sombong. Jika Anda ingin bertarung maka bertarunglah, berhentilah mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Xingtian terengah-engah berteriak. Sekarang konsep pemusnahan yang sangat dia banggakan telah gagal, dia menjadi marah karena malu. Angin kencang menderu, dan semua angin di sekitarnya dengan cepat terperangkap dalam gerakan Lin Ming. Dengan konsep angin dan konsep ruang secara bersamaan menyatu ke dalam langkahnya, kecepatan Lin Ming telah mencapai puncak. Waduh, Lin Ming langsung muncul di hadapan Xingtian. Tidak ada tanda sama sekali, seolah-olah dia telah terwujud di depannya. Sebuah tombak disodorkan. Segel peminum darah ditembakkan. Pembunuhan memutar segel darah. Xingtian dengan marah berteriak dan pedang berat di tangannya dipotong lurus ke bawah. Pedang berat yang beratnya puluhan ribu jin itu sebenarnya seperti sedotan di tangan Xingtian. Kecepatan serangannya sama sekali tidak diperlambat oleh beban pedang yang berat itu. Namun, saat pedang itu setengah jalan, seringai Xingtian membeku di wajahnya. Meskipun tombak Lin Ming cepat, Xingtian masih percaya dia akan memblokirnya. Tapi, kepercayaan Xingtian dengan cepat turun. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika pedangnya hanya setengah jalan, sepertinya waktu sendiri telah melambat di sekitarnya. Dia hanya bisa menonton saat tombak Lin Ming mendorong langsung ke tenggorokannya. Sial! Mata Xingtian merah padam. Dia berteriak dan cahaya hitam kabur dari seluruh tubuhnya. Konsep pemusnahan melonjak, nyaris tidak menembus rantai ruang waktu yang membelenggu dia. Pada saat ini, Xingtian tidak lagi punya waktu untuk menggunakan pedangnya untuk memblokir tombak komet ungu Lin Ming. Dia mundur, tapi dia satu langkah terlalu lambat. Tombak komet ungu tanpa ampun menikam dada Xingtian. Esensi iblis pelindung tubuhnya hancur dan darah mengalir ke angin. Kamu. Xingtian melarikan diri kembali lebih dari 100 kaki. Karena dia telah mundur, dia berhasil menghindari tombak yang menusuk tenggorokannya secara fatal. Tapi, hampir seluruh ujung tombak telah menancap di dadanya. Esensi sejati destruktif berikutnya dan energi neraka yang jatuh ke tubuhnya juga baru saja ditekan dengan paksa oleh Xingtian. Saat Xingtian memandang Lin Ming, matanya suram. Niat membunuh yang kental dan penuh kebencian melonjak keluar dari mereka. Xingtian terluka. Seluruh hadirin tercengang. Pertama, esensi sejati biru aneh itu telah menolak konsep penghancuran Xingtian dan bahkan telah menekannya. Kemudian, serangan yang berisi konsep ruang dan waktu itu meledak, melukai Xingtian. Meskipun luka Xingtian tidak dianggap pedih, harus dikatakan bahwa di lantai 2 menara Sky Split,
Xingtian dikenal sebagai keberadaan yang maha kuasa. Tidak ada yang pernah bisa menggoyahkan posisinya yang tinggi. Setengah tahun yang lalu, dia telah melawan master top lain dari lantai 2 dalam pertempuran hidup atau mati, dan pada akhirnya dia mengklaim kemenangan dengan memenggal kepala yang lain. Tapi hari ini dia telah terluka oleh seorang manusia muda. Bagaimana manusia ini berkultivasi? Melihat dia paling banyak berusia 20-an. Petik 2. Kekuatannya lebih besar dari Suemen dan kekuatan pertahanannya tak tertandingi. Apakah ini benar-benar kemampuan yang harus dimiliki manusia? Bahkan iblis raksasa tidak sekuat itu. Bukankah teknik transformasi tubuh manusia sudah hilang sejak zaman kuno? Tidak hanya itu, tetapi dikatakan bahwa metode kultivasi transformasi tubuh manusia adalah sampah, sehingga akhirnya dimusnahkan. Bahkan mempelajarinya tidak berguna. Petik 2. Manusia secara fisik lemah, mereka tidak cocok untuk pelatihan tubuh fisik. Ini adalah fakta yang diakui seluruh benua iblis suci, bahkan termasuk manusia. Tidak hanya tubuhnya yang tangguh, tapi kecepatannya juga tidak normal dan dia juga memahami hukum ruang dan waktu yang bahkan tidak bisa dimengerti oleh banyak jenius Fey. Ya, itu benar, dia juga bertarung dengan Blackrat beberapa waktu lalu. Para Im dikenal unggul dalam serangan jiwa, tetapi menghadapi Blackrat, dia bahkan tidak mengedipkan mata dan malah mengabaikannya sepenuhnya. Dalam hal kekuatan jiwa, dia juga orang aneh. Apakah dia punya kelemahan? Petik 2. Tanpa memikirkan hal lain selain daftar ini, cahaya di mata semua orang mulai berubah saat mereka melihat ke arah Lin Ming. Fisik manusia yang lebih kuat dari iblis raksasa. Afinitas dengan hukum yang melampaui Fei. Kekuatan jiwa yang lebih kuat dari Im. Kecepatan yang menakjubkan. Esensi sejati yang sangat kental yang mengandung atribut aneh yang membuatnya sangat tangguh. Di mata orang-orang ini, Lin Ming adalah monster yang lengkap. Monster tanpa satu kelemahan. Menghadapi musuh seperti itu, bagaimana orang bisa menghadapinya? Baik sekali. Xingtian dengan dingin berkata, sudah berapa lama sejak seseorang mendorong saya sejauh ini? Saya tidak pernah berpikir saya harus menggunakan gerakan ini di lantai 2, dan itu karena tidak ada orang di sini yang memenuhi syarat untuk saya menggunakannya. Anda seharusnya merasa terhormat bahwa Anda akhirnya menerima kualifikasi untuk saya lakukan. Kamu benar-benar berbicara omong kosong. Cobalah untuk menekan saya dulu sebelum Anda mengoceh. Lin Ming tertawa, mencibir. Kamu mengatakan bahwa kamu belum menggunakan seluruh kekuatanmu tapi kamu masih belum pergi ke lantai 3. Dan Anda benar-benar berpikir Anda memiliki keberanian atau sesuatu. Petik 2. Apa yang kamu tahu? Aku secara alami punya alasan untuk tinggal di lantai 2 begitu lama. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa mengerti? Sekarang pergi dan mati dengan damai. Petik 2. Xingtian berteriak dan mengepalkan tinjunya. Setiap otot di tubuhnya mengembang dan rambutnya mulai tumbuh lebih panjang. Esensi iblis di tubuhnya menjadi semakin kuat, membentuk gelombang energi yang melonjak keluar darinya. Kulit dan matanya mulai memancarkan sinar merah darah. Pembuluh darah di tubuhnya menonjol seperti cacing dan beberapa di antaranya bahkan pecah. Darah iblis turun. Ini adalah kemampuan yang mirip dengan face faking battle body. Ketika garis keturunan kuno iblis raksasa mencapai tingkat kemurnian tertentu, mereka dapat memperoleh persetujuan dari iblis raksasa kuno dan menggunakan iblis darah turun, meningkatkan kekuatan mereka untuk waktu yang singkat. Tapi, dibandingkan dengan faking battle body, Blood Demon Descent adalah metode budidaya yang jauh lebih kejam dan buas. Seseorang harus mengorbankan sebagian dari esensi darah mereka, sehingga tidak ada yang dengan mudah menunjukkan kemampuan ini. Mata Lin Ming menyipit saat dia melihat ke arah Xingtian, sepertinya saya tidak akan bisa menyembunyikan kekuatan saya lagi.
Lin Ming memegang tombak komet ungu. Untuk lantai 3 di mana pembangkit tenaga listrik seperti awan, dan untuk musuh tersembunyi yang membidiknya, Lin Ming telah menunjukkan kelemahan dengan menyembunyikan kekuatannya sebanyak mungkin. Tapi sekarang, menghadapi Xing Tian, dia tidak bisa lagi menahan diri. Dalam kontes antar master, jika satu sisi salah menilai yang lain dan tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, kemungkinan besar mereka akan terluka atau bahkan mati. Pikirannya menyentuh benih dewa sesat. Kekuatan dewa sesat benar-benar terbuka. Bang! Benih dewa sesat yang dilepaskan meletus seperti gunung berapi besar. Setelah melangkah ke lantai 2 Sky Split Tower, Lin Ming akhirnya membebaskan pasukan dewa sesat yang lengkap untuk pertama kalinya. Setelah pernyataan tantangan Xing Tian, Lin Ming telah berkultivasi selama sebulan di ruang latihannya. Prestasi terbesarnya dari ini adalah kemajuan dalam kekuatan dewa sesat. Lin Ming telah dengan mantap mencapai ranah Xiantian Tengah, dan dengan sumsum temperingnya yang lengkap, dia bisa menjaga kekuatan dewa sesat terbuka selama setengah dupa waktu. Tidak hanya itu, tetapi setelah pertarungan berakhir, dia akan dapat menyimpan semua esensi sejati terkompresi yang belum dilepaskan. Yang berarti bahwa selama ada cukup esensi sejati, kekuatan dewa sesat dapat terus membuka dan menutup. Itu tidak lagi seperti sebelumnya, di mana semua esensi sejati akan habis dengan sendirinya setelah digunakan, menghilang tidak peduli situasinya. Aura mengesankan Lin Ming mulai naik tanpa henti. Esensi sejatinya seperti tombak tajam yang sepertinya menembus dunia, tak terhentikan. Saat penonton arena melihat adegan ini, semuanya memucat. Mereka mulai menggunakan teknik gerakan untuk melarikan diri dari gelombang kejut setelahnya. Seniman bela diri ini telah mendorong diri mereka sendiri hingga batasnya dalam menahan pertukaran gerakan terakhir. Apalagi sekarang, di mana kekuatan di atas panggung telah meningkat secara dramatis lagi. Jika mereka tertangkap setelah serangan ini, mereka bahkan mungkin akan mati. Terlalu kuat. Xing Tian sudah bisa disebut sebagai bakat setingkat kaisar, tapi Lin Ming bahkan lebih ganas dari Xing Tian. Petik 2. Ini adalah pertarungan level tertinggi dari para master yang terjadi di lantai 2 Sky Split Tower selama dekade terakhir. Mungkin selama 10 tahun ke depan mungkin sulit untuk menemukan pertandingan yang melampaui ini. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dikultivasikan oleh keduanya. Petik 2. Para seniman bela diri di antara penonton mulai membahas situasi tersebut. Beberapa dari mereka sangat bersemangat, dan beberapa dari mereka memiliki ekspresi yang rumit. Jika mereka tidak pernah meninggalkan sekte mereka tidak akan pernah tahu seberapa tinggi langit itu dan seberapa luas dunia itu. Mereka semua adalah junior tak tertandingi dari generasi mereka, tapi bagaimana bisa jurang di antara mereka begitu besar? Hal ini menyebabkan beberapa dari mereka merasa tidak berdaya dan frustrasi. Aura Xing Tian pecah hingga batasnya. Matanya merah darah. Dengan raungan memekakkan telinga, pedangnya terpotong. Pada saat itu, dia seperti dewa iblis. Auranya setinggi gunung, tak terjangkau. Serangan pedang ini seperti gunung dewa besar yang jatuh, itu membawa kekuatan dunia yang menakutkan. Murid Lin Ming menyusut. Dalam menghadapi serangan seperti itu, ini akan sulit ditangkis jika dia hanya mengandalkan jalur pembunuhannya. Adapun Great Desolate Halberd Art, dia masih belum merenungkan teknik yang lebih kuat darinya. Jiwanya dipaksa terhubung ke benih dewa sesat. Di atas tombak komet ungu, guntur dan api bergetar, dua energi mulai menyatu. Dengan dukungan dari 10.000 tahun Valet Electricity Spirit Bambu dan 10.000 tahun Sacred Flame Parasol Tree, kekuatannya mencapai titik ekstrim. Api melonjak, guntur melolong. Sejak memasuki Sky Split Tower, ini adalah pertama kalinya Lin Ming menggunakan Thunder Fire Annihilation. Api dan guntur berputar bersama, meledak menjadi nyala api yang menelan semua,
menjadi cahaya menyilaukan yang melindungi mata mereka di arena yang rusak. Semua ubin lantai benar-benar terangkat dan dibuang. Bahkan kursi dari beberapa baris pertama hancur berkeping-keping. Dalam ledakan mengerikan yang tampaknya menelan segalanya ini, Lin Ming merasa seolah-olah berada di dimensinya sendiri. Persepsi dan visinya sangat jelas, dia langsung mengunci posisi Xing Tian. Setelah menanggung beban pemusnahan guntur, seluruh tubuh Xing Tian bermandikan darah. Dadanya berantakan, tapi kedua matanya yang merah darah masih dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan dan niat membunuh. Meskipun langkah terakhir Xing Tian bertabrakan dengan Thunderfire Annihilation dan esensi iblis tubuhnya telah memblokir banyak serangan, dia masih terluka parah. Bukan hanya itu, tetapi esensi iblis pelindungnya juga benar-benar hancur. Sebuah pembukaan. Langkah kaki Lin Ming bergerak, sosoknya langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Tombak komet ungu sepertinya melewati ruang dalam sekejap, muncul tepat di depan Xing Tian. Di bawah penutup api peledak, dan menyatu dengan konsep ruang, serangan tak terduga tombak komet ungu sudah hampir mustahil untuk dipertahankan. Selain itu, Xing Tian telah terluka parah, meridiannya rusak di beberapa area. Tombak itu dengan mudah menusuk tenggorokannya. Cahaya berdarah ditembakkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.